Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan subscriber mengenai bibit ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Pertanyaan pertama dari Matt. Ini video yang baru aku post kemarin tentang menjawab pertanyaan dari subscriber juga mengenai bibit. Lalu ada salah satu subscriber kita bernama Matt yang berkata, apakah lebih berbahaya untuk taruh RDPU, RDO, dan RDS dalam satu PT Fund Manager? Contohnya taruh semua reksadana di Sukor Invest karena memang performanya yang bagus. Nah jadi teman-teman, apakah benar Sukor Invest adalah salah satu manajer investasi terbaik? Nah, itu kita bisa ke Google, kemudian kita ketik aja manajer investasi terbaik. Terus di sini aku Indo Premier ya, karena di sini yang paling gampang, teman-teman. Lalu kita buka tabnya yang di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kita ada list dari berbagai macam perusahaan manajer investasi ya, teman-teman. Kita bisa lihat total kelolaan dananya paling banyak perusahaan apa. Kita tinggal sort di sini. Nah, kita bisa lihat di nomor 7 itu Sukor Invest Asset Management. Jadi bisa dibilang emang Sukor Invest adalah salah satu manajer investasi yang terbaik juga. Bahkan kalau misalnya kita lihat di aplikasi bibit, mungkin performa dari pasar uangnya, dari reksadana obligasinya, reksadana sahamnya juga merupakan salah satu yang paling memuaskan ya teman-teman. Nah jadi benar menurut Kak Matt bahwa Sukor Invest kan emang performanya yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah apakah berbahaya untuk taruh RDPU, RDO, dan RDS dalam satu PT? Nah kalau menurut aku pribadi sebenarnya nggak berbahaya juga sih teman-teman. Karena memang Sukor Invest ini adalah salah satu perusahaan manajer investasi yang terbaik. Dan juga alasan kedua adalah dengan kamu membeli reksadana, itu sebenarnya dana kita nggak dipegang oleh manajer investasinya, teman-teman. Tapi dana kita ada di bank kustodian. Jadi manajer investasi nggak pegang uang kita bahkan ada di perantaranya, yaitu bank kustodian. Jadi bisa dibilang manajer investasi nggak mungkin bisa macem-macemin uang kita ya teman-teman. Cuma kalau misalnya emang kamu agak nggak yakin, ya udah nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu pengen diversifikasiin lagi. Cuma kalau aku pribadi, aku nggak ragu kalau misalnya aku pengen taruh di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi atau saham dalam satu PT, apalagi PT-nya emang yang bagus. Menurut aku pribadi, aku nggak terlalu khawatir mengenai itu sih ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu ragu, ya nggak apa-apa sih, kamu diversifikasiin aja itu untuk meminimalisir resiko ya. Jadi begitu ya Kak Matt, semoga ini jawabannya bisa membantu kamu. Nanti kalau ada pertanyaan kamu boleh taruh lagi ya. Berikutnya, pertanyaan dari Rizky Putra. Jadi waktu itu aku membahas tentang profit hasil investasiku sebulan, aku masukin 150 jutaan ke bibit. Kemudian ada beberapa subscriber kita, salah satu subscriber kita bernama Rizky Putra yang bertanya, Bang, saya pemula baru mau coba invest di bit. Saya mau tanya, lebih rekomendasi invest yang direkomend sama Robo atau pilih sendiri aja ya? Mau invest untuk jangka panjang, untuk jangka lama, Bang. Misal untuk beli kendaraan, rumah, biaya, nikah. Mohon penjelasannya, Bang. Nah, jadi teman-teman kita langsung buka ke bibitnya langsung ya. Jadi aku di sini udah login. Kita bisa login dari bibit yang di PC. Kalau kamu pengen yang pakai yang di HP juga sebenarnya sama aja, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ke bagian bawah, di sini kan di bibit ini ada yang namanya Robo. Robo ini adalah artificial intelligence yang disusun oleh bibit, di mana mereka akan menyesuaikan profil resiko kita, kemudian mereka akan membagi dananya secara persentase ke sebagian masuk pasar uang, sebagian obligasi, sebagian masuk saham. Nah, alokasinya tuh sebesar apa? Itu mereka tergantung dengan profil resiko kita. Nanti kita bakal dikasih beberapa pertanyaan, kemudian profil resiko kita bakal diukur ya teman-teman dari sana. Kalau misalnya kamu tipe orang yang agresif, nanti secara portofolio bakal masuknya banyak ke saham. Nih, kita bisa pencet ubah di sini. Kalau misalnya kamu nggak mau tes, kamu juga bisa langsung ubah di sini ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya profil resiko kamu tinggi, misalnya kamu tipe investor yang sangat agresif, 10 dari 10. Lihat nih, ditaruhnya paling banyak 70% di saham dan hanya 10% di pasar uang dan 20% di obligasi. Kalau misalnya kamu investor yang menengah, misalnya 5 dari 10, moderat, nggak agresif, nggak, tapi juga bukan yang takut akan resiko, jadi nih, kamu lihat, kamu bakal dikasih 10% pasar uang, obligasi 65%, sahamnya hanya 25%. Kalau misalnya kamu tipe investor yang sangat konservatif, kebanyakan uangmu bakal dimasukin ke pasar uang, sedangkan sahamnya paling dikit, karena saham yang paling tinggi resiko. Nah, jadi pertanyaannya adalah, sebaiknya investasi di Robo atau pilih sendiri aja ya. Nah, menurut aku pribadi, sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya kita bisa investasi sendiri ya teman-teman. Jadi kita juga lebih paham mengenai instrumen-instrumen tersebut. Paling nggak kita pelajari dulu mengenai reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana saham. Menurutku pribadi, Robo ini hanya digunakan bagi mereka yang benar-benar nggak mau pusing dengan investasi. Mereka cuma mau tahu hal lain di luar investasi. Mereka cuma pengen urus semua hal di luar investasi, dan investasinya benar-benar dibikin super
super duper pasif ya teman-teman. Sampai mereka nggak perlu pusingin soal investasi, yang penting fokus cari uang, uangnya semua masukin ke robo. Nah itu juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalnya kamu bukan tipe orang yang seperti itu, angka lebih baiknya kamu memahami dan juga kamu milih portomu sendiri ya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi gitu. Nah kalau misalnya kamu tanya mau invest untuk jangka panjang, untuk beli kendaraan, rumah, dan biaya nikah, sebaiknya investasinya kemana? Nah itu yang harus aku tanyakan adalah dananya kamu bakal pakai dalam berapa tahun lagi. Kalau misal dananya kamu pakai dalam 1 tahun, kamu harus masukinnya ke reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang bakal selalu naik ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek reksadana pasar uang, kita cek salah satu aja, misalnya Sukor Invest. Kalau misalnya aku masukin, biasa aku juga masukinnya ke sini ya teman-teman. Reksadana pasar uang kan selalu naik nih, yang artinya kalau kapanpun kamu mulai berinvestasi dan kapanpun kamu narik, portomu bakal dalam keadaan selalu hijau. Jadi porto kamu nggak mungkin minus ya kalau misalnya kamu berinvestasi di pasar uang ini. Nah mungkin ada dari kamu yang bertanya, kalau misalnya pasar uang selalu positif, ya udah kenapa nggak semua dananya dimasukin pasar uang aja? Nah jawaban aku cuma ada satu ya teman-teman, yaitu masalah returnnya. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya reksadana pasar uang itu returnnya nggak terlalu tinggi ya. Kita bisa lihat return selama 1 tahunnya ada di angka 5%, dan ini udah merupakan salah satu yang terbaik. Kalau kita cek yang lain, bahkan returnnya lebih rendah. Ada yang 2%, 1%, ada yang 3%, mungkin 4%, beda-beda ya teman-teman. Nah kenapa kalau misalnya returnnya rendah itu nggak bagus teman-teman? Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Di dunia ini ada yang namanya inflasi, dimana inflasi itu artinya adalah menurunnya nilai mata uang kita teman-teman. Jadi nilai mata uang rupiah itu setiap tahun selalu menurun. Kalau misalnya kamu perhatiin, di zaman dulu kita dengan 10.000 mungkin kita udah bisa makan enak, udah bisa makan banyak banget, lauknya sampai berlimpah. Sedangkan di zaman sekarang mungkin kamu 10.000 masih belum gitu cukup ya teman-teman. Nah itu yang terjadi dengan uang kita. Uang kita itu nilainya selalu menurun, dan nurunnya berapa setiap tahun itu berbeda-beda teman-teman. Nih kalau misalnya kita lihat dari tahun zaman dulu, angkanya selalu beda. Di tahun 1990 inflasi hampir 10%, 1991 hampir 10% juga, 1992 hampir 5%. Nah data ini udah aku kumpulkan dari data 1990 sampai dengan data 2020 ya. Ini datanya kamu bisa ambil dari sini ya teman-teman. Sumbernya dari BPS, Badan Pusat Statistik, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan. Ini ada website juga, kalau kamu pengen cek websitenya bisa juga ya teman-teman. Nah jadi aku udah ambil semua data inflasi ini, lalu aku udah rata-rata ini. Kalau misalnya di rata-ratain dari 1990 sampai 2020, rata-rata inflasi adalah 9%. Kalau misalnya kita lihat 20 tahun terakhir, tahun 2000 sampai tahun 2020, angka inflasi ada di angka 6,52%. Kalau misalnya kita lihat 15 tahun terakhir, angka inflasi ada di angka 5,84%. 10 tahun terakhir, angka inflasi ada di angka 4,48%. Nah, jadi untuk kita ambil amannya, biasanya aku lihatnya yang ini ya teman-teman, yaitu 20 tahun terakhir. Jadi 20 tahun terakhir bisa dibilang inflasi ada di angka 6%. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen berinvestasi, pastikan kamu bisa mengalahkan inflasi ini teman-teman. Karena kalau misalnya kamu nggak ngalahin inflasi, itu sama aja bohong teman-teman. Jadi walaupun secara angka uang kamu nambah, misalnya katakan kamu dapat return 6% tahun ini. Jadi walaupun secara uang nambah, misalnya kamu nabung 100 juta diinvestasikan dapat 6% jadi 106 juta. Namun secara daya beli, uang tersebut juga akan menurun sebanyak 6%, yang artinya walaupun secara uang itu nambah, tapi secara daya beli nggak nambah teman-teman. Itulah mengapa dalam kita berinvestasi, kita harus selalu mengalahkan yang namanya inflasi. Karena kalau kita misalnya nggak ngalahin inflasi, itu sama aja teman-teman. Nah, dengan kita ambil data ini kan kita bisa simpulkan kalau Indonesia inflasinya dari data 20 tahun terakhir itu ada di angka 6% sekian ya teman-teman. Maka dari itu, kalau misalnya kita investasi, katakan kita investasi di pasar uang Sukor Invest Money Market Fund. Di sini kita bisa lihat bahwa returnnya itu hanya di angka 5,3%. Dan kalau misalnya kita tarik katakan 3 tahun ke belakang, kita bisa lihat angkanya ada di angka 6,3%. 5 tahun ke belakang ada di angka 6,48% CAGR-nya. Yang artinya sebenarnya return dari investasi di reksadana pasar uang itu hanya sama dengan inflasi teman-teman. Jadi walaupun secara angka uang kita nambah, tapi secara nilai sebenarnya sama aja teman-teman. Maka dari itu kenapa kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk berinvestasi. Dan makanya kalau misalnya kita investasinya misalnya pengen yang jangka panjang, akan lebih baik kamu ambil reksadana, misalnya reksadana obligasi atau reksadana saham. Karena reksadana obligasi dan saham bisa menghasilkan return yang lebih tinggi daripada return reksadana pasar uang. Nah jadi begitu ya untuk Kak Rizky Putra.
Maka kalau misalnya kamu pengen tujuan keuangan ini, beli kendaraan atau rumah atau biaya nikah, saranku adalah kamu perlu rencanain dulu. Itu kamu dananya pengen pakainya kapan ya. Kalau misalnya kamu pengen pakainya tahun depan, otomatis reksadana pasar uang akan lebih baik karena nggak ada drawdown-nya. Sedangkan kalau kamu pakainya mungkin katakan 3 tahun lagi, ya reksadana obligasi. Kalau misalnya 10 tahun lagi, ya reksadana saham. Jadi itu tergantung time horizon-nya, tergantung waktunya ya. Semoga ini bisa menjawab buat Kak Rizky Putra ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh tulis di bawah. Berikutnya untuk Kak Man. Bang, tolong jawab pertanyaan saya. Saya udah beli saham di Bibit, kok portofolionya nggak ada persentase detailnya. Uang saya segitu aja, nggak naik, nggak turun. Tolong jawab ya. Nah, untuk menjelaskan cara untuk top up, mungkin aku lebih baik langsung ke aplikasinya aja ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal langsung ke aplikasinya ya. Di sini kan aku memiliki dana sebanyak 4,6 juta. Dengan keuntungan sejauh ini udah 22.000. Nah, kita langsung bakal coba top up aja ya. Kalau misal kamu masih bingung, kamu bisa ikuti langkah berikut ini supaya nggak bingung ya teman-teman. Dan buat keamanan mungkin kamu bisa coba lihat dan ikuti step by step ini ya. Karena kali ini aku bakal menggunakan bonus referral yang aku dapat. Jadi aku bakal ke profil. Nah, di sini aku kalau misalnya aku klik ke bagian kode referral, di sini aku masih memiliki cashback dari kode referral ya, teman-teman. Nah, kalau misal kamu punya cashback di kode referral ini, sebaiknya kamu segera pakai. Karena kenapa? Karena kode referral ini nggak bersifat permanen ya, teman-teman. Tapi sifatnya adalah ada masa waktunya, ada masa tenggangnya. Jadi kalau misalnya kamu udah lewat, waktunya habis, ini kuponnya bakal hangus ya, teman-teman. Maka dari itu kita bakal manfaatin. Nah, aku bakal pencet pakai di sini. Kalau misalnya kita pengen menggunakan bonus dari kode referral ini, kita bakal otomatis dimasukin ke Robo ya, teman-teman. Jadi kita bakal masukin ke Robo. Maka ini dananya bakal langsung dialokasikan secara otomatis. Ada yang masuk pasar uang, ada yang masuk obligasi, ada yang masuk saham. Di sini kita bakal masukin uang ya, teman-teman. Kita bakal pakai cashbacknya semua. Di sini kita on. Kemudian kita tinggal masukin jumlahnya. Mungkin di sini aku masukin 1 juta aja ya, teman-teman. Kita tinggal pencet beli di sini. Nah, untuk Kak Man, kamu boleh ikuti langkah ini. Kalau misalnya kamu udah sampai ke halaman ini, di sini kamu tinggal ke bagian saya setuju ini ya. Terus kemudian untuk nabung rutinnya ini kamu boleh nyalain, boleh matiin juga. Kalau misal kamu nyalain, nanti fiturnya setiap bulan kamu bakal langsung dipotong ya, teman-teman. Jadi auto debit seperti itu. Itu buat kamu yang misalnya kalau kamu suka lupa investasi atau kamu belum punya habits investasi, kamu boleh pakai fitur yang satu ini. Nah, karena di sini aku udah sesuaiin dengan profil resiko aku tinggal pencet bayar sekarang ya. Nah, kemudian di sini kan kita bakal milih metode pembayaran apa aja yang bisa kita gunakan. Kita bakal ditawarkan ada banyak banget metode pembayaran yang bisa kita gunakan. Ada Bank Jago, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan juga bahkan virtual account dari BCA, Mandiri, BRI, Siambi Niaga, BNI, Permata. Ini udah lengkap banget ya. Kamu mau pakai apapun di sini ada. Jadi benar-benar simple banget buat investasi di Bibit. Udah modalnya kecil, terus juga metode pembayarannya mudah. Jadi pokoknya simple banget ya, teman-teman. Nah, karena di sini aku membayar menggunakan BCA, jadi aku tinggal pencet BCA di sini. Aku pencet bayar. Kemudian nanti kita akan mendapatkan kode virtual account yang harus kita bayar ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita udah memiliki BCA virtual account di sini. Jadi aku tinggal pencet salin. Kemudian yang perlu aku lakukan hanya aku masuk ke aplikasi BCA aku ya, teman-teman. Kemudian aku pencet MBCA. Kemudian aku masukkan passwordku untuk login ke BCA seperti biasa. Nah, setelah itu kita tinggal pencet M transfer ya. Kemudian BCA virtual account. Kemudian input nomor di sini. Kita tinggal paste angka yang tadi kita udah masukin. Kemudian kita tinggal pencet send ya, teman-teman. Setelah itu kita hanya tinggal perlu mengonfirmasi apakah ini kita bakal transfernya ke tempat yang tepat. Di sini pastikan ini Bibit, kemudian nama kamu, kemudian total tagihannya, dan juga dari rekening kamu ini. Jadi buat Kak Man, mungkin pastikan sebelum kamu transfer, kamu harus pastikan ini benar dulu ya. Karena kalau misalnya salah, nanti takutnya malah ditransfer ke tempat lain. Jadi sebelum transfer, ada baiknya kita luangkan beberapa saat buat pastiin dulu kalau misalnya ini benar, kemudian baru kita pencet OK. Kemudian kita tinggal masukkan PIN BCA kita seperti biasa. Kalau misalnya udah, kita tinggal pencet OK ya. Nah, dengan begini, kita udah selesai melakukan transaksi di BCA ini ya, teman-teman. Di sini udah clear ya, teman-teman. Bibit ID, Daniel, total tagihan udah selesai. Kita tinggal pencet OK. Kalau misalnya kita kembali ke Bibit, di sini kalau misalnya kita reload, maka transaksi kita udah selesai ya. Di sini bisa lihat semua transaksi kita udah beres ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita ke home, untuk saat ini nilai portofolio kita udah bertambah sebanyak 1 juta. Yang tadinya 4,6, sekarang udah 5,6 sekian. 200 ribunya itu belum dapat karena itu bakal nunggu beberapa hari dulu, baru nanti 200 ribu yang tadi dari bonus referral itu baru akan diprosesnya, teman-teman. Nah, jadi buat Kak Man, semoga ini membantu ya. Kalau misalnya emang kamu beneran udah transfer lalu uangnya nggak masuk, saranku kamu bisa ke bagian support ini aja ya. Di bagian support ini nanti kamu bisa mengontak customer service. Terus kamu tinggal berikan aja keluhan kamu. Kamu bilang ke mereka bahwa kamu udah transfernya udah benar, bukti transfernya ada. Kemudian di Bibit kamu angkanya nggak bertambah. Ini tuh nanti kamu bisa laporkan ke bagian
bagian customer service ini ya. Pasti nanti mereka akan bisa membantu dan akan senang hati mengurus masalah tersebut ya. Nah, semoga ini bisa membantu ya buat Kak Man, dan semoga permasalahan tersebut bisa segera teratasi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh tanya lagi, nanti aku bakal bantu jawab ya. Berikutnya pertanyaan dari Wahyu Kurniawan, Bang, mending nabung sekali atau rutin per bulan? Nah, kalau misalnya buat nabung ini, katakan kamu punya uang nominal yang sama ya, misal kamu punya 120 juta. Akankah lebih baik kamu langsung masukin 120 juta di awal, langsung lamsam, atau kamu masukin Januari masukin 10 juta, Februari masukin 10 juta, Maret masukin 10 juta, dan seterusnya? Kalau jawaban aku pribadi, sebenarnya itu tergantung dengan instrumen yang kamu gunakan. Kalau misalnya instrumen yang kamu gunakan memiliki drawdown, atau contohnya instrumen tersebut adalah katakan reksadana saham. Kalau reksadana saham, kalau misalnya kita lihat grafiknya kan pasti ada naik turun seperti ini ya, dan kita nggak tahu kapan dia bakal naik, kapan dia bakal turun, karena yang namanya Mr. Market itu emang nggak bisa dibaca. Jadi kalau misalnya kamu punya uang 120 juta, akankah lebih baik kamu langsung taruh di awal sekian atau kamu masukin setiap bulan? Jawabanku adalah kalau instrumennya seperti ini, ada naik turunnya, ada drawdownnya, akan lebih baik kalau kamu masukinnya per bulan. Jadi Januari kamu masukin 10 juta, Februari masukin 10 juta, begitu terus ya teman-teman. Dengan begitu, itu bakal lebih aman dan dalam jangka panjang itu bakal lebih bagus performanya ketimbang kamu langsung masukin di awal. Karena bisa aja kalau misalnya kayak gini, kamu masukin di awal, misal kamu langsung masukin 120 juta. Besoknya berapa saat kemudian saham langsung jeblok dan kamu bisa langsung kehilangan dana yang gede banget karena drawdownnya gede. Sedangkan kalau misalnya kamu masukin setiap bulan, itu bakal lebih minim resikonya. Jadi kalau misalnya untuk instrumen seperti ini, lebih baik kalau kamu masukinnya per bulan. Tapi kalau misalnya kamu pengen masukin ke instrumen yang bersifatnya selalu naik ke atas, contoh katakan pasar uang, kita ambil salah satu aja ya. Nah, kalau pasar uang ini kan setiap hari selalu naik ke atas. Jadi kalau misalnya kamu nyicil setiap bulan, katakan di sini kamu beli 10 juta, kemudian masukin 10 juta lagi, 10 juta lagi, 10 juta lagi. Saat kamu masukin, AVG kamu akan selalu naik ya teman-teman. Average price-nya bakal selalu naik. Pertama kamu beli sini, kedua beli sini, nanti average-nya jadi sini. Kamu beli ketiga di sini, average-nya naik lagi dikit. Beli keempat di sini, average-nya naik lagi dikit. Pada akhirnya kamu udah 10 kali nyicil sampai akhir, nanti average-nya bakal di tengah. Sehingga return yang kamu dapat bakal nggak maksimal ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kamu langsung taruh lamsam di awal, kamu langsung taruh semua 120 juta di sini, kamu bakal dapat semua return-nya sampai ke akhir periode. Maka dari itu, untuk instrumen yang sifatnya selalu naik, nggak cuma pasar uang ya teman-teman. Kalau misalnya kamu investasi di katakan P2P lending, itu juga sifatnya fixed income atau selalu naik. Itu akan lebih bagus kalau misalnya kita melakukan lamsam dan langsung taruh di awal yang gede ya teman-teman. Cuman kalau tadi seperti yang instrumennya selalu naik turun, ada drawdownnya, itu lebih bagus kamu masukin setiap bulan. Jadi gitu ya untuk Kak Wahyu Kurniawan, itu tergantung instrumen yang kamu gunakan. Kalau instrumennya bersifat fixed income dan selalu naik, reksadana pasar uang, atau misalnya Sukor Investable Fund, reksadana obligasi, atau misalnya P2P lending yang selalu naik, P2P lending kan kita fixed income juga, itu lebih baik kita masukinnya langsung di awal atau lamsam. Cuma kalau misalnya yang ada drawdown seperti reksadana saham atau saham, itu akan lebih baik kalau kamu masukinnya rutin per bulannya. Jadi semoga ini bisa menjawab ya buat Kak Wahyu Kurniawan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh taruh lagi di bawah. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja dulu video pada kali ini. Kalau misalnya nanti aku lanjutin, pasti takut videonya kepanjangan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, aku bakal jawab di video-video berikutnya. Bagi kamu yang baru datang ke channel ini, kamu bisa mampir ke bagian playlist di channelku ini. Di bagian playlist ini, kamu lihat di sini udah aku kategorikan menurut platform investasinya ya. Kalau kamu pengen investasi di P2P lending asetku, kamu tinggal bagian playlist, kamu klik, terus kamu bisa pelajari berbagai macam video mengenai asetku. Nah, kalau misal buat kamu yang pemula, aku lebih sarankan kamu mulai dari Bibit dulu ya, karena di Bibit ini merupakan salah satu platform investasi reksadana yang sangat ramah buat pemula. Buat kamu yang baru mulai, pasti aku rekomendasikan ke sini dulu, kamu pelajari dulu tentang investasi, tentang reksadana. Kamu bisa nonton beberapa video di channel ini, kemudian baru kamu coba dan kamu bangun kebiasaan investasinya dulu. Jadi setiap kamu terima penghasilan, sisihkan, jangan langsung dihabiskan. Jadi kalau misalnya kamu udah seiring berjalan waktu, kamu lebih paham soal investasi, terus juga kamu udah lebih memiliki profil resiko yang sedikit lebih oke, lebih tinggi, lebih berani main agresif dikit, baru kamu mulai pindah-pindahin ke instrumen lain atau mulai mencoba instrumen-instrumen lain. Nah, bagi kamu yang baru datang ke channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dengan menggunakan kode ini, nanti kamu bakal dapat bonusnya kamu pakai buat investasi, bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.